Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Jam 14:03. Tadi saya bersama host sudah menunggu tadi untuk menguji koneksi. Jadi ternyata memang koneksi ke Wi-Fi di rumah saya ini agak bermasalah. Mungkin kalau dipakai oleh banyak perangkat, jadi bisa mati. Tadi sempat mati di tengah jalan. Saya pindah ke jalur yang lain. Baik, hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita tentang microcontroller. Dan masih berbicara atau materinya kaitannya dengan dot matrix display ya. Sebentar. Saya coba share screen dulu ya. Baik, kita masih berbicara tentang input-output di microcontroller ya, karena memang microcontroller ini kaitannya hanya berhubungan dengan proses masukan dan juga keluaran. Jadi entah nanti dia mendapat masukan dari sensor, entah dari user melalui tombol, atau nanti dari misalkan koneksi Wi-Fi, Bluetooth, ataupun dari yang lainnya ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan input. Dan outputnya itu bisa jadi nanti ke display, ke segmen, ke LCD, dan yang lainnya ya. Ataupun misalkan nanti mau diberikan ke modul yang lain, modul relay, modul motor, seperti itu. Nah, memang yang ada di tempat kita, di STIMIK Banjarbaru, modul itu memang banyak yang kaitannya dengan output ya. Jadi dari pertama kita memang belajar bagaimana memberikan atau menampilkan di LED, kemudian di 7 segment, kemudian di LCD, kemudian bagaimana membaca tombol yang lebih dari satu fungsi. Memang pada saat sampai sekarang kami mohon maaf dari pihak STIMIK karena tidak memungkinkan untuk memberikan praktikum di kelas ataupun secara offline di laboratorium karena memang kondisinya masih memprihatinkan ya hingga sekarang. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa nanti melanjutkan praktikum entah di mata kuliah yang berbeda ataupun nanti di komunitas yang mungkin dibentuk oleh kawan-kawan mahasiswa. Baik, kalau Rabu yang lalu kita sudah masuk kepada dot matrix display ya untuk menampilkan beberapa titik dan sedikit disinggung kaitan dengan scanning mode, tapi hari ini kita akan lebih banyak ke proses scanning dan mencoba menampilkan karakter ya di display atau ya di display dot matrix-nya. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Hari ini tanggal 10 Juni atau tanggal 18 Syawal ya, 1441 Hijriah, masih kondisi atau suasana bulan Syawal. Nah, kita coba ulangi sedikit ya apa yang kita coba sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk menyalakan satu titik seperti ini, itu kemarin kita cukup kalau menurut saya sih cukup rumit gitu ini ya, ini dia. Karena dot matrix ini tidak seperti si display 7 segment, sekali beri logika 0 atau 1 dia sudah akan memberikan respon. Sedangkan display dot matrix itu perlu koneksi dan hubungan antara kolom dan baris. Jadi di sini ada 7 baris dan 5 kolom dan sesuai dengan speknya kemarin, maka untuk yang baris ini adalah anoda ya, dan kolomnya adalah katoda. Jadi kalau misalkan kita ingin menghidupkan satu titik yang tadi, yang di sebelah, saya ulangi. Nah ini ya, di pojok kiri atas, maka yang perlu kita lakukan adalah, coba saya tunjuk,
Ini ya. Kita perlu memberikan logika 1 di baris pertama, kemudian juga katode di baris yang di kolom yang pertama. Artinya antara baris pertama dengan kolom pertama itu akan nanti hidup ya, dengan cara kita berikan logika 1 di sini dan logika 0 di sini. Yang lainnya karena ini adalah anoda, kita beri katode atau kita beri logika 0 di semua baris lainnya selain baris pertama, dan juga anoda di baris di kolom kedua, ketiga, dan keempat dan kelima seperti itu. Nah, saya teruskan ini kemarin kalau kita jadikan satu prosedur, maka kalau boleh kita sebut nyala titik B1, K1 itu artinya baris pertama dan kolom pertama. Maka kita tinggal jalankan ini ya di void loop-nya. Prosedur tadi nyala titik B1 dan K1. Nah, kalau ini foto hasil running programnya. Kalau baris program yang tadi ya, 2 prosedur tadi dijalankan. Jadi yang nyala hanya 1 titik itu. Jadi kita mencoba membayangkan kalau misalkan display dot metric yang ada di toko-toko yang kalau kita lewat di jalan gitu ya, itu dia bisa menampilkan karakter yang berjalan, karakter yang bermacam-macam, itu bagaimana rumitnya programnya. Tapi kita akan coba belajar itu secara perlahan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus ini, kita punya gambaran. Mungkin kalau ada yang mau konsen membuat display dot metric sendiri, entah nanti mau dikomersilkan, tinggal dikembangkan saja ya. Tapi memang kita baru punya display dot metric ini di modul yang ada di kampus adalah yang satu modul kecil ini. 7 kali 5 titik ya, 35 titik. Itu saja sudah cukup rumit. Nanti kita lihat ya. Kita coba nanti sederhanakan bagaimana memprogramnya. Baik, kita lanjutkan ini kalau yang berikutnya lagi ya, titik lainnya. Nah, tadi kan di titik B1, K1 atau baris pertama dan kolom pertama. Bagaimana kalau kita pindahkan dari baris pertama ke baris kedua? Caranya tadi yang kita ubah hanya baris ini saja ya. Baris kedua tadinya mati, sekarang tidak hidup. Yang tadinya baris pertama tadi hidup, sekarang mati. Itu saja. Jadi kita tinggal mengganti karakter atau logika yang ada di sini. Jadi tadinya logikanya sini 1 menjadi 0, yang sini dari 0 menjadi 1. Jadi nanti yang menyala hanya di titik itu saja ya, baris kedua dan kolom 1. Jadi masih di kolom pertama. Nah, jadi kita mencoba perlahan ya mengulangi. Karena nanti untuk yang lebih kompleks, kita perlu dasar ini dulu. Intinya adalah untuk menyalakan itu perlu koordinasi antara baris dengan kolom. Jadi tidak bisa kalau kita ingin menyalakan satu titik itu hanya barisnya saja atau hanya kolomnya saja, tidak bisa. Harus dua-duanya, baris dan kolom. Tidak seperti display segmen ya. Dan yang paling gampang itu kemarin adalah yang LCD ya. Jadi makanya saya tidak membahas terlalu banyak mengenai LCD karena di LCD itu banyak sekali bawaan-bawaannya ya. Jadi kalau misalkan untuk ngeblink, untuk menyalakan mati hidup itu dia sudah ada, tinggal dipanggil saja apa istilahnya library-nya ya. Kalau yang dot metric dan display segmen ini murni kita membangun dan membuat sendiri ininya, logika dan algoritmanya seperti apa. Nah, kalau misalkan yang diminta adalah 4 titik ini ya, ini mungkin jadi tantangan nih. Tadi kan B1, K1, yang pertama yang paling pojok kiri atas, kemudian bawahnya B2, K1, kemudian di sini ada mestinya B3, K1, dan B4, K1. Artinya kita harus melakukan scanning ya ke 4 titik itu dengan cara menyalakan scanning dalam artian seperti segmen-segmen dulu ya, kita sebenarnya nyalakannya bergantian. Tapi karena proses bergantian itu cepat sehingga seolah-olah semuanya berjalan secara bersamaan seperti itu. Nah, jadi kita akan scanning B1 K1, B2 K1, B3 K1, dan B4 K1. Ya, jadi seperti ini. Yang pertama kita tambah dulu prosedur untuk menyalakan baris ketiga, titik di baris ketiga kolom 1 ya. Jadi ini baris 3-nya yang hidup, kolom 1-nya juga ini kita berikan katode ya, atau logika 0 di sini. Ditambah lagi untuk B4-nya ya, karena kita ingin menyalakan 4
titik tadi di baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 masih di kolom 1, maka kita tambah lagi satu prosedur ini ya. Nah, caranya seperti ini. Di void loop-nya kita tinggal saya tambahkan satu ini ya, variabel d, untuk nanti kita bisa amati kalau delay antara prosedur atau ya ini void yang satu dengan void yang lainnya, atau prosedur satu dengan prosedur lainnya, itu kira-kira yang pas dan tidak berkedip itu berapa. Nah, kalau misalkan diberi 500, otomatis nanti ada kedipan gitu ya, atau mata kita masih bisa menangkap kedipan antara pergantian dari titik satu dengan titik yang lainnya. Tapi kalau misalkan nanti kita ganti-ganti ini, nah dan sementara ini kalau diberi 5 nih ya, nilai variabel d di sini di masing-masing delay ini, maka proses ini tidak akan memperlihatkan proses pergantian antara titiknya. Jadi scanningnya relatif mulus ya dengan seperti ini. Jadi caranya tadi di sini kita pakai variabel integer, kemudian d, kemudian sama dengan 5. Tapi sebenarnya kalau yang integer ini terlalu boros makan memori, karena kita hanya menggunakan satu variabel ini, satu karakter. Untuk variabel d itu kita hanya perlu mungkin beberapa dikit saja ya, jadi tidak sampai banyak sekali. Tapi kalau misalkan nanti sampai 1000 sampai berapa, itu bisa jadi nanti kita perlu yang lebih besar lagi ini variabel tipe datanya. Nah, jadi ini nyala titik B1K1 di delay, nyala titik B2K1 di delay, sampai nyala titik B4K1 di delay, dan seterusnya. Ini di void loop dijalankan secara terus-menerus ya. Baik, sudah ada 11 mahasiswa. Berarti baru separuh ya, kurang lebih ya. Baik, nanti kalau yang misalkan kebetulan ada kesibukan atau tidak bisa berhadir atau tidak bisa bergabung pada kesempatan kali ini, bisa nanti mengakses ke channel YouTube-nya ya. Saya sudah unggah banyak sekali video-video dari pertama kita kuliah daring, ada di YouTube sana, YouTube channel saya ya. Nanti bisa dilihat, diulangi lagi. Nah, ini tadi tampilannya ya. Kalau kita melakukan scanning ke 4 titik nih, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan sampai baris 4 kolom 1. Ini masih di kolom yang pertama nih. Jadi saya tidak bisa memoto dari atas karena terhalang oleh kabel. Jadi saya memotonya dari samping. Makanya kalau misalkan dilihat di gambar sini, maka yang terlihat tampilan miring ya. Karena ada kabel jumper di atas sini, ada 5x7, ada 12, 5+7, ada 12 jumper, ada 12 kabel di situ. Baik, ini kalau di videonya ya, dilihat hasilnya. Nah, ini proses scanningnya kalau delay-nya itu dibuat 500 milisecond ya. Jadi kalau misalkan dibuat 500 milisecond, maka delay-nya masih kelihatan. Sekarang kalau misalkan dibuat 5 milisecond ini programnya ya, maka kira-kira hasil scanningnya, nah ini kamera saya masih bisa menangkap itu proses scanningnya, tapi suatu saat dia tidak tertangkap, berhenti. Nah, jadi nah ini ada yang berhenti. Nah, itu pada saat dia berhenti itu artinya proses scanningnya itu tidak terlihat oleh kamera, tapi kebanyakan terlihat karena kameranya mungkin lebih cepat frame rate-nya daripada tampilan si display dot metric-nya. Baik. Nah, mungkin ada lagi nih yang bertanya. Kalau misalkan dilanjutkan lagi sampai ke baris ke-7, masih di kolom 1 itu bagaimana? Sama seperti yang tadi ya. Kita hanya perlu menambahkan tadi sampai baris ke-4 ya. Berarti kita tambahkan 3 baris lagi. 3 baris atau 3 titik di 3 baris ya. Jadi baris ke-5 kolom 1, baris ke-6 kolom 1, dan baris ke-7 kolom 1. Ini ya. Nah, ini kalau misalkan sudah tadi dibuat semua prosedur ya, baik itu di baris pertama kolom 1 sampai dengan baris 7 kolom 1, tinggal kita jalankan saja di sini di void loop-nya ya. Jadi ini saya jadikan lagi jadi 1 sini, namanya void scan kolom 1.
nyala semua. Jadi kalau misalkan isi kita menjalankan, ini tinggal panggil saja scan kolom underscore 1 underscore nyala semua. Ini di void loop-nya bisa dilihat di situ. Tinggal dipanggil, maka hasilnya nanti akan muncul. Dan untuk proses scanning ini sudah jalan ya, itu tadi. Yang nanti tampilannya adalah tampilan 1 kolom pertama itu nyala semua. Sebenarnya dulu kan kita sempat juga menyalakan 1 kolom itu, tapi bukan model scanning. Bedanya kalau misalkan kita menyalakan bukan model scanning, nanti pada saat kita menampilkan karakter tertentu, itu kita akan kesulitan. Artinya bukan kesulitan apa ya? Maksud saya nanti berprogramnya akan sangat banyak. Jadi kalau proses scanning itu akan lebih relatif, lebih ringkas nantinya. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana membuat yang lebih ringkas ya prosedurnya. Jadi tidak seabrek-abrek tadi coding programnya, hanya untuk menampilkan satu huruf atau satu karakter gitu ya di display dot matrix-nya. Nah, ada caranya sebenarnya. Kita akan coba gunakan yang umum saja dulu ya. Mungkin kalau yang spesifik atau yang terlalu rumit, saya pun mungkin belum bisa sambil belajar juga. Nah, ini tadi kalau misalkan kita ingin menampilkan, saya geser ya. Mohon maaf, Tommy atau Gusman, kalau saya geser ininya, apa namanya, tampilan videonya, tergeser ke kiri tidak sekarang? Tidak, Pak. Tidak ya? Masih tetap di sebelah kanan? Iya, betul Pak. Iya, Pak. Menutupi display tampilan itunya tidak? Tampilan slide saya tidak? Tidak ya? Enggak sih Pak. Tidak, Oh Pak. iya, berarti hanya di tampilan saya aja yang tertutup. Jadi beda tampilan antara host dengan ini ya, dengan peserta. Baik, kalau tidak tertutup, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Sekali lagi ini, untuk menampilkan huruf atau karakter A seperti ini, maka yang perlu kita beri itu adalah ini. Ini 0, nih ya. Jadi di B1 atau baris 1 kolom 1 itu 0, kemudian di baris 1 kolom 5 itu juga 0. Yang lainnya nih, yang warna merah-merah ini adalah yang logika 1. Sudah saya coba tuliskan. Nah, jadi nanti mungkin tidak segampang ini ya, coba nanti dilihat dan diamati kira-kira segampang itukah kita memberikan datanya. Ternyata itu memang seperti itu ya, artinya kalau yang 1 nyala, yang 0 yang padam gitu displaynya atau titiknya. Tapi pada saat kita program itu tidak bisa nanti langsung serta-merta semuanya kita beri seperti itu. Kita perlu melakukan scanning tingkat 2 ya, kalau istilahnya scanning tingkat 2. Baik, coba kita lihat dulu ya. Nah, yang perlu kita ingat, jenis dot matrix yang terpasang tadi sekali lagi adalah yang modelnya CCIR ya. Artinya katodanya perlu diberikan apa namanya, tegangan 0 atau tegangan atau ground, sedangkan barisnya atau row-nya itu perlu diberi logika 1 atau tegangan 5 volt gitu ya kalau di Arduino. Makanya di sini disebut cathode column, kemudian anode row atau CC IR. Ini yang kita gunakan atau terpasang di display dot matrix di modul kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk mengingatkan dulu. Jadi sekali lagi tadi sudah sempat juga saya sampaikan. Nah, berikutnya di prosedurnya kita akan coba buat ini ya. Jadi prosedur yang mungkin sempat juga kita coba buat sebelumnya itu. Saya lupa di pertemuan keberapa. Tapi ini namanya function lah. Jadi ya. Jadi kalau prosedur itu kan tanpa ada parameter yang kita berikan di sininya di awal prosedurnya ini atau awal functionnya. Tapi kalau sekarang kita punya namanya parameter di sini. Jadi void nyala dot matrix ya, nama functionnya adalah nyala dot matrix. Kemudian di dalamnya kita akan masukkan nanti pemberian datanya untuk baris pertama, baris kedua, ketiga, 4,
5, 6, 7 ya. Ada 7 baris dan tipe datanya masing-masing adalah boolean. Ingat mungkin tipe data boolean yang sudah mengambil mata kuliah logika informatika atau sistem digital atau pengantar sistem digital atau rancangan sistem digital. Saya tidak hafal mata kuliah yang sekarang, tapi intinya yang digital dan kaitan dengan logika informatika. Maka tipe data yang kita bisa gunakan adalah boolean. Ini untuk menghindari kalau nanti kita salah masukkan. Jadi datanya tidak antara 0 dan 1 ya. Kalau boolean itu kan dia hanya 1 dan 0, high atau low gitu. Nah, kalau ini juga sama. Jadi datanya kan hanya perlu 0 atau 1 saja. Nah, di sini kita coba berikan tipe data boolean untuk baris pertama, kemudian koma, baris kedua, tipe data yang sama ya. Sampai nanti kita juga berikan tipe data yang sama untuk kolom 1 sampai kolom 5. Jadi nanti kita akan masukkan 12 angka. Mohon maaf, ada yang mencoret di tampilan saya. Baik. Ini ya, ada 12. Jadi barisnya ada 7, kemudian kolomnya ada 5. Nanti kita masukkan angkanya itu, angka 0 dan 1-nya itu di awal kita memanggil function ini. Nah, di dalamnya apa? Coba kita lihat ya. Dalamannya untuk prosedur ini sama seperti tadi, kita melakukan prosedur untuk memberi data ya, atau digital write di sini. Jadi digital write ini baris pertama. Ingat di baris pertama kebetulan terhubung ke digital pin 2 ya. Kemudian baris kedua terhubung di digital pin 3, makanya 2-3-nya ini adalah nomor pin dari Arduino Uno-nya. Sedangkan ini adalah variabel untuk baris pertama, seperti tadi ya, yang kita masukkan di parameter functionnya, bar 1, bar 2, tadinya baris pertama, baris kedua. Di sini juga sudah saya tambahkan itu, kalau misalkan baris pertama ini ya, itu adalah anoda, maka dia kalau diberi logika 1 dia hidup, kalau diberi logika 0 dia akan mati. Sama ya untuk baris ini, karena dia tadi sekali lagi katode, barisnya katode, kemudian kolomnya barisnya anoda, kolomnya katode, balik. Nah berikutnya untuk baris ketiga sama ya, kita beri kita ganti tadi ya, karena kalau tadi kan kita langsung sini beri 0, 1, 0, 1 misalkan apa gitu ya datanya di sini. Tapi kalau sekarang kita beri variabel di sini. Memang di awalnya agak ribet karena kita harus mengetikkan masing-masing ini ya, masing-masing datanya ini dengan gantinya dengan variabel. Tapi nanti pada saat kita sudah menjalankan itu akan lebih ringkas jadinya. Jadi ini pin 2 sampai pin 8 adalah baris 1 sampai baris 7. Kalau diberi logika 1 dia hidup, kalau diberi logika 0 dia akan mati. Nah, kemudian kita teruskan dengan kolom 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini dia. Baik, untuk yang bergabung, saya pindahkan. Karena beda tampilan saya ini, kalau di saya ini kelihatan apa namanya video-videonya. Baik, saya teruskan lagi. Oh, kedua ya. Nah, ini sama, saya salah. Nah ini dia. Nah, untuk menyalakan semua titik ini bisa kita lakukan dengan cara ini tadi ya. Tadi kan si baris itu harus diberi anoda atau diberi logika 1 nih. Ya, logika 1 semua, jadi baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan si kolom itu kita beri logika 0 semuanya. Berarti kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu diberi katode semua. Maka kalau misalkan ini kita jalankan di void loop, jadi kita tinggal panggil ya, tadi nyala dot metric, kemudian ini kan yang boolean bar 1, boolean bar 2, boolean bar 3, sampai boolean bar 7, dan ini boolean kolom 1, boolean kolom 2, sampai boolean kolom 5. Nah, seperti ini, maka kalau dijalankan, maka yang tampil adalah kurang lebih seperti ini ya, nyalanya nyala semua. Jadi semua titik yang ada di display itu nyala semua. Nah, kalau dilihat tadi ya,
sudah jauh lebih ringkas daripada yang sebelumnya, karena kita harus memberi datanya itu satu-satu, ganti lagi. Jadi sebenarnya yang gampang dan yang lebih mudah, kita buatkan satu function yang bisa menampung karakter masukan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak perlu kita ubah isinya lagi satu-satu. Tinggal mengubah data yang ada di parameternya tadi saja, ya. Nah, kembali ke sini. Bagaimana menampilkan karakter, menampilkan karakter huruf A. Mohon maaf ini. Nah, caranya adalah ini agak ribet ya, tapi yang memang ini harus dilakukan. Untuk menampilkan karakter A itu tidak serta-merta bisa langsung seperti tadi ya, dengan metode kita tadi yang ada function, kemudian ada parameter di dalamnya. Maka yang pertama untuk menampilkan karakter A seperti tadi, ini ya, yang ini, yang dilakukan adalah kita menyalakan dulu kaki-kakinya ini, kanan dan kiri. Jadi di masing-masing kolom 1 dan kolom 5 itu kita nyalakan 6 baris. 6 barisnya dengan posisi baris yang sama. Nah, ingat ini kalau nanti posisi barisnya ini, baris di kolom pertama ini berbeda dengan baris di kolom kelima, maka nanti tidak bisa satu kali scanning. Nah, ini satu kali scanning kita bisa, tapi dengan karakter atau dengan posisi nyala yang sama. Ini baris pertama, semua titiknya mati ya. Karena di tampilan ini tadi, itu kan ya. Nah, kita akan mencoba melihat. Jadi tadi sama ini sudah nih, kaki yang paling kanan, kaki paling kiri ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini nyalanya ya. Nah, caranya tadi, kita akan lakukan scanning dulu yang pertama, bagian kaki kanan, kaki kiri, atau yang paling kanan dengan paling kiri. Dengan kita tidak menampilkan titik di paling atasnya, baris-baris satunya. Nah, coba kita lihat. Nah, caranya tadi, nyala dot metriknya, itu kita lihat nih. Ini kan baris pertama ya, baris pertama kita nolkan. Kalau nol tadi kan di prosedurnya kita sudah, fungsinya kita sudah tulis, kalau nol dia akan mati. Karenanya di sini titik di baris B1 kolom 1 itu mati. Karena di sini kita berikan logika 0. Nih ya, ini saya tunjuk ini. 0 di sini ini mati. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sisanya ini hidup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di kolom mana dia hidup? Kita ubah di sini. Kalau ingin menghidupkan di sini kita beri logika 0 ya. Di kolom 1, maka di sini akan hidup dia. Satu baris ini. Kemudian kolom 2-nya kita beri 1, maka dia akan mati. Satu kolom 2 ini mati. Yang ini adalah logika 1 untuk kolom 3 ya, juga mati. Logika 1 untuk kolom 4 juga mati. Kemudian logika 0 untuk kolom yang kelima ya. Jadi karena saya katakan dia akan sama dengan yang permintaan di sini ya. Di sini kan yang nyala tadi ya, permintaan di depannya ini barisnya, baris pertama baris pertama yang mati, kemudian baris yang lain hidup. Nah, kemudian ada di kolom mana? Ada di kolom kelima juga sama ini. Jadi kalau misalkan ini dijalankan, nyalanya seperti tampilan ini ya. Jadi kiri kanannya sama persis. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya sudah saya perlihatkan dulu. Lalu kita menyalakan atau memberikan perintah fungsinya seperti ini tadi. Ini nyala dot metrik 0111111 0111110 di sini. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan scanning di 3 titik di baris pertama dan juga baris keempat. Ingat sekali lagi nih, coba kita lihat karakter huruf A-nya ini kan. Ini kan 3 titik di baris pertama, kolom 2, 3, 4, kemudian 3 titik di baris keempat, kolom 2, 3, 4 sama. Jadi ini sama-sama posisinya. Nah, kalau dia posisinya sama, maka kita bisa lakukan satu kali scanning saja. Tidak perlu beberapa kali scanning. Kita lihat. Ini tadi, sebentar. Nah, ini.
Nah, ini kode programnya. Jadi di kolom yang pertama ini kan sebenarnya ini dihidupkan, tapi karena di sininya mati, nanti dia mati. Nih ya, ini di kolom pertama ini kita beri logika 1, tapi di sininya 1 juga, maka akan mati. Begitu pula di sini ya, kolom kelima juga diberi logika 1, dia akan mati. Nah, yang kita perlukan adalah menyalakan ini ya. Ini di baris pertama, ini ya. Baris pertama, kemudian ini di baris keduanya 0, mati ini ya. Kemudian baris keempat nyala, ini 1. Kita harus lanjut. Sebentar ya. Nah, saya ulangi lagi. Di function ini kita akan menyalakan baris pertama ya, baris pertama, kemudian baris keduanya mati. Ya, ini baris pertama nyala, tapi nanti kita pilih kolom mana yang nyala ya. Ini baris pertama nyala, ini nyala barisnya sebenarnya. Kemudian baris kedua mati, nih baris kedua mati, baris ketiga mati. Kemudian baris keempat nyala, ini ya. Kemudian baris ke-5 mati, baris ke-6 mati, baris ke-7 juga mati. Mati semua. Jadi yang kita lakukan adalah mematikan baris ke-2, 3, kemudian 5, 6, 7. Tapi kolom mana yang kita nyalakan? Kolom yang kita nyalakan adalah kolom yang ini. Kolom pertama kita matikan. Kolom kedua kita nyalakan. Kolom ketiga juga kita nyalakan ini. Ini kolom kedua nyala. Kolom ketiga nyala, kolom keempat nyala, ini 0 nih ya nyala ya, ingat tadi. Kemudian kolom kelimanya mati. Jadi kolom ke sini, kelimanya mati. Nah, kalau ini dijalankan maka tampilannya seperti ini saja. Jadi tampilannya hanya 3 titik di baris pertama dan 3 titik di tengah di baris keempat ya, yang menyala. Tapi pada saat kita gabung, ya coba kita gabung sekarang, ini kita buat satu prosedur yang akan memanggil function-function tadi ya. Jadi caranya yang pertama tadi yang menyalakan kaki-kakinya kiri kanan ini, kemudian kita delay selama 3 detik di sini, baru kita nyalakan lagi yang tadi 3 karakter di baris pertama, 3 titik di baris pertama dan 3 titik di baris kedua, baris keempat ini. Ya, prosedur yang tadi sudah kita buat dan jelaskan. Nah, kalau ini sudah jadi satu prosedur, maka kita bisa jalankan atau panggil itu void huruf A gitu ya. Maka di loopnya kita panggil void huruf A, maka tampilannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau huruf B bagaimana? Nah, ternyata kalau huruf B itu kita perlu melakukan scanning, coba lihat ya. Nah, ada 3 kali scanning. Mungkin kalau kita lihat, saya teruskan ke tampilannya dulu ya, biar bisa dilihat. Nah, B ini antara kolom pertama dengan kolom kelimanya itu kan beda ya. Kalau tadi kan kalau misalkan dia kolomnya sama, atau ini di baris yang sama, ya, itu dia bisa dilakukan sekali scanning. Seperti tadi misalkan antara kolom pertama ini dengan kolom kelima itu sama posisinya kalau A ya. Tapi kalau misalkan yang tadi A lagi, itu 3 titik di baris pertama dengan 3 titik di baris keempat. Nah, sekarang dengan B ini beda lagi. B ini sekali kita menyalakan di kolom pertama ini nyala semua. Kemudian kita juga nyalakan di kolom ke-5 ini ya. Ini ada 4 titik ini. Baris pertama mati, baris kedua hidup. Ini baris keempatnya mati. 5 hidup, 6 hidup, 7 mati. Nah, kemudian kalau ini baris pertama 3 titik nih ya. Jadi ada 3 kali kita melakukan scanning untuk menampilkan karakter B ini.
Jadi kalau tadi saya ulangi ini, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini yang ini adalah yang menyalakan tadi di kolom pertama. Kolom pertama semua baris ya. Ini kan semua barisnya 1, 1, 1, 1, 1, 7 barisnya 1. Tapi yang nyala hanya di kolom 1. Sisanya kolom yang lain mati. Kemudian ini mati di baris pertama, kemudian baris kedua hidup, baris ketiga hidup, 4 mati, 5 hidup, 6 hidup, kemudian 7 mati, tapi ada di kolom kelima. Ini adalah tadi yang menyalakan kolom kelima ya. Kemudian berikutnya ini yang tengah-tengahnya. Kita akan nyalakan baris pertama, kemudian mati, hidup, mati, hidup. Ini ada di kolom yang kita nyalakan hanya kolom 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4. Hanya ini tadi. Kalau saya tunjuk, nih kolom 2, 3, 4, kolom 2, 3, dan 4 ini. Jadi yang function di prosedur B ini adalah yang ini untuk menyalakan yang bagian tengah dari display dot metricnya. Nah, kalau dijalankan tadi kita panggil huruf B tadi ya, void huruf B tadi, maka tampilannya seperti ini. Ini di modulnya. Tampak jelas tidak fotonya di situ di tampilan kawan-kawan mahasiswa? Gusman, Tommy, Ismi? Jelas, Pak. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Baik. Jelas Jawai. Oke, terima kasih informasinya. Kita teruskan dulu ya. Nah, huruf C bagaimana? Nah, kita lihat ada berapa perlu scanning ya, kita lihat. Nah, ternyata huruf C pun itu memerlukan 3 kali scanning. Kita lihat dulu hasilnya ya. Baru kita tahu, oh ternyata perlunya 3 kali scanning. Sama nih ya, sama seperti huruf B, kita perlu menyalakan beberapa titik di kolom 1. Jadi baris pertamanya ini agak unik lagi ya. Kalau tadi kan B tadi semua baris di kolom 1 ini nyala, tapi kalau C itu baris pertamanya mati. Baris keduanya hidup, 3, 4, 5, 6-nya hidup, baris ke 7-nya mati lagi. Masih di kolom 1 ya. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah ini. Melakukan scanning lagi di kolom kelima. Yang kita nyalakan hanya 2 titik nih. Di baris kedua dan baris ke 6 di sini. Baru kita akan melakukan scanning yang ketiga untuk menyalakan ini. Baris pertama dan baris ke-7 di kolom kedua. Ini baris pertama di kolom ketiga ya. Dan juga baris ke-7 kolom 3 sama ini. Kemudian ini baris ke-1 kolom 4 ya. Dan baris ke-7 kolom ke-7 kolom ke-4. Nah, jadi kalau kita ulangi ini tadi ini adalah yang tadi menyalakan ya di atasnya tadi kan mati nih yang ini. Coba saya tunjuk. Nah, ini adalah kolom pertama tadi. Kita bisa lihat di sini ya, ini kolom pertamanya 0, berarti yang dinyalakan kolom pertama. Baris yang nyala apa? Baris yang pertama hanya baris kedua, 3, 4, 5, 6. Baris ke-1 dan baris ke-7-nya ini mati. Nah, jadi ini kolom pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah kita melakukan scanning tadi. Yang kita nyalakan di kolom mana? Kolom 1, 2, 3, 4-nya mati, kolom kelima. Nah, ini ya. Karena nolnya ada di kolom kelima. Data yang hidup apa? Oh, ternyata hanya di baris kedua dan di baris ke 2, 3, 4, 5 ya. Ini. Kelima. Coba kita lihat. 2, 3, 4, 5. Oh, baris ke-6, mohon maaf. Nah, itu jadinya yang ke-6 ya, yang kemudian yang berikutnya lagi di sini, kita akan melakukan nyala karakter di sini sebentar. Ini nyala baris 1, baris 2, 3, 4-nya mati. Kemudian ini yang nyala di kolom 2, 3, 4. 2, 3, 4. Coba kita lihat. Iya, ini ya. Kolom 2, 3, 4 ini baris 1 dan baris ke-7 ya tadi ya. Kita lihat. Ini baris pertama dan baris ke-7 ini.
yang nyala, sisanya mati. Nah, ini huruf C ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti kembali lagi, karakter ini kan tidak sama tuh. Ada yang suka karakter standar seperti ini, mungkin ada lagi yang dibuat model tebal ya, anunya, tampilannya bisa jadi nanti. Ini kan modelnya tampilannya thin istilahnya, tipis. Jadi karakternya C, A, B-nya tadi itu modelnya tipis, tidak tebal. Nanti kalau misalkan karakternya tebal itu harus dibuat lagi scanningnya apa saja, lebih rumit lagi nanti ya. Tapi kita sementara yang sederhana ini dulu, yang penting kita pahami dulu. Nah, huruf D, kita lihat huruf D. Ada berapa kali scanning? Sama ya, 3 kali scanning. 3 kali scanning, tampilannya seperti ini ya. Ini nyala semua titik di kolom 1. Ya, kemudian di kolom kelima itu hanya baris kedua, 3, 4, 5, 6 yang nyala. Baris 1 dan baris 7-nya mati. Kemudian ini sama seperti huruf apa tadi? Ini huruf B ya. Bukan, huruf C tadi. Jadi yang atas dan bawah ini yang baris pertama dan baris ke-7 yang nyala 3 karakter di kolom 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti ini programnya. Jadi yang ini yang untuk menyalakan semua baris di kolom 1 ya, kita lihat. Ini kolom tadi, kolom 1 itu dinolkan, semua barisnya dinyalakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Kolom 1 nyala semua. Kemudian yang ini mati di baris 1 dan baris 7, kemudian baris yang lain 2, 3, 4, 5-nya hidup, tapi di kolom mana? Ternyata di kolom kelima. Kolom yang lainnya dimatikan. Jadi scanning kedua itu. Yang berikutnya tadi scanning yang dilakukan adalah jadi ini hidupnya di baris pertama dan baris ke-7 ya. Dan itu ada di kolom 2, 3, dan 4. Kolom yang lainnya mati. Kolom 1 dan kolom 5. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada ya? Sudah mulai rumit ya? Apalagi tidak mempraktekkan sendiri ya. Saya pun merasa saya yang mempraktekkan saja itu rumitnya luar biasa rasanya. Apalagi kalau hanya menonton dan bayangkan saja, tidak langsung melakukan programming, karena beda memang antara memprogram langsung dengan entah itu melakukan simulasi ataupun hanya membayangkan. Jadi beda rasanya. Jadi kalau hanya membayangkan itu, saya kadang-kadang tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mengetahui kira-kira kalau algoritma seperti ini dijalankan benar tidak. Nah, jadi kadang-kadang algoritma kita itu sudah kita rasa benar, tapi pada saat diprogramkan ke microcontroller atau itu ke komputer itu ya, jadi tampilannya bisa jadi tidak sama dengan apa yang kita sudah buat algoritmanya. Dan saya paham betul itu. Namun saya juga mohon maaf sekali lagi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, walaupun sebenarnya modul kita itu cukup untuk praktikum yang saya sampaikan sebelumnya, paling tidak satu modul itu 2 orang gitu ya, karena memang kita masih punya perangkat yang terbatas, tidak terlalu lengkap ya, tapi sudah lumayan lah, dan materinya pun saya kira sudah cukup rumit ya, tidak yang sederhana-sederhana saja, sudah mulai yang rumit ininya. Nah, mungkin sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi tidak dari kawan-kawan mahasiswa? Kan kalau dulu kan Tommy, Pak, kalau yang silakan kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Saya stop dulu ya share screen-nya ya. Biar kelihatan. Nah, bisa tanya. Baik, silakan. Kira-kira kita masih punya pertemuan 2 kali ya. Jadi tadi saya mau memberikan tugas, tapi tampaknya
tidak memungkinkan, tidak usah saja ya, nanti sajalah tugasnya. Sudah pernah saya beri tugas belum? Ya, Ramadan? Belum ya tampaknya ya, tapi tidak masalah nanti. Sebenarnya gini aja, saya tidak akan memberikan tugas dulu sementara ini, tapi materi-materi yang sudah saya berikan baik itu di LMS ataupun yang sudah saya unggah atau upload ke YouTube itu tolong dilihat ya. Dan kalau dimungkinkan nanti tolong dibuat ringkasan ya, tidak perlu dikumpul dah, buat aja ringkasan, mungkin lihat salah satu atau dua videonya yang ada di YouTube itu kemudian buat ringkasan. Karena kelas yang lain, di mata kuliah yang lain itu saya tugaskan seperti itu dan saya minta dikumpulkan. Nah ini mungkin saya tidak perlu meminta untuk dikumpulkan karena memang kondisinya masih seperti ini dan mungkin dari mata kuliah yang lain juga banyak tugas ya. Jadi tugasnya tidak saya minta kumpulkan, tapi silakan dicoba dilakukan ya. Siapa tahu nanti pada saat ujian akhir itu hal serupa yang saya minta. Jadi Anda sudah terbiasa mencoba melihat atau meringkas dari materi yang diberikan secara online seperti ini. Karena kalau misalkan membaca dan menulis kembali itu bisa jadi kan agak kesulitan ya, karena slide itu kan isinya hanya gambar-gambar tadi itu ya, program itu tidak ada penjelasannya. Dan yang ada penjelasannya kan kalau yang seperti ini nih, yang saya unggah rekam dulu, kemudian saya edit dan kemudian saya unggah ke YouTube. Nah itu saya kira bisa membantu Anda nanti. Siapa tahu pada saat ujian akhir nanti yang diminta adalah model seperti itu. Baik, saya kira itu ya. Kalau memang belum ada pertanyaan, saya mencoba mencukupkan dulu materinya. Mohon maaf untuk kondisi yang masih seperti ini, dan mohon maaf juga tidak atau belum bisa mengajak kawan-kawan praktikum di kelas, dan hanya saya tampilkan demo-demonya saja. Tapi pun sudah saya kira lumayan paling tidak untuk memberikan gambaran secara umum gitu ya buat kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Baik, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Rabu depan ya. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan sehat walafiat dengan semuanya. Dan saya cukupkan dulu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.